Kelompok 2 negara Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Indonesia memiliki 17.504 pulau, 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II. Soekarno dan Hatta sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan tokoh nasionalis lainnya menyusun naskah proklamasi. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Setelah perundingan panjang, akhirnya teks proklamasi berhasil diselesaikan dan akan dibacakan di depan seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah itu, dilakukan pengibaran sangsaka merah putih, yang telah dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar, dilakukan juga pemilihan pemimpin negara Indonesia. Hasilnya, Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1967, dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1956. Bentuk negara Indonesia. Dalam negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, diartikan sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri otonomi daerah, yang dinamakan sebagai daerah otonom. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara serupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat RIS, atau yang dalam bahasa Belanda disebut juga dengan Verenigde Staten van Indonesia. Berdasar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara republik diharapkan dapat mewujudkan persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, dan politik warga negara, serta mengaktifkan peran warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri. 1. Pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar. 2. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden saat menjalankan tugas dan kewajibannya. 3. Terdapat masa jabatan tertentu. 4. Pemilihan Presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara, serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Kelebihan dan kekurangan sistem ini, yaitu, kelebihannya adalah adanya pengawasan dari parlemen terhadap pemimpin negara. Rakyat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi melalui perwakilan rakyat di kementerian.
Kekurangannya ialah dikhawatirkan saat presiden menggunakan hak prerogatif untuk eksekutif, yang dapat memunculkan masalah baru. Pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Adapun, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial. Kelebihan. 1. Badan eksekutif kedudukannya berdiri terpisah karena perbedaan kekuasaan pada parlemen. 2. Badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dalam melakukan kekuasaan. 3. Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa baktinya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kelemahan. 1. Kekuasaannya diawasi secara langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan berdiri sendiri. 2. Sistem pertanggungjawaban tidak ada secara hukum hanya secara moral. 3. Kebijakan publik umumnya hasil lobi-lobi antara eksekutif dan legislatif dapat jadi keputusan tidak tegas dan tersandar kepentingan politik bersama. Pembagian kekuasaan Indonesia. Pembagian secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi suatu lembaga. Namun, pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pembagian klasifikasi kekuasaan negara yang awalnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan kini berubah menjadi 6 kekuasaan. Kekuasaan negara saat ini. 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang bertugas menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh pemimpin negara, yaitu Presiden. 3. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. 4. Kekuasaan yudikatif kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah. 5. Konstitusi kekuasaan eksaminatif inspektif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia. Pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini disesuaikan dengan tingkatan yang ada di pemerintahan. Adapun dasar dari pembagian kekuasaan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal diselenggarakan dengan berasaskan desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas desentralisasi, pemerintahan pusat dapat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus pemerintahan di suatu daerah. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan wewenang daerah yang berada merupakan wewenang pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, dan sebagainya.
Pembagian kekuasaan pada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota dikoordinasi, dibina, dan diawasi oleh pemerintahan pusat bagian administrasi dan kewilayahan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.